Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina, NIM H0222-335 dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 22 kelas C. Jadi, di sini saya akan menjelaskan teks objektif validasi menggunakan aplikasi SPSS, reliabilitas menggunakan aplikasi Excel, tingkat kesukaran menggunakan aplikasi Excel, dan daya pembeda menggunakan aplikasi SPSS. Baik, pertama-tama saya akan melakukan uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita lihat saya sudah menginput datanya dari soal 1 sampai soal nomor 15 dan kita tambahkan skor total. Selanjutnya, di sini saya akan mengubah bagian desimal menjadi 0 untuk semuanya. Selanjutnya, untuk measure-nya saya akan mengubah menjadi cycle seperti ini untuk semuanya. Kemudian kita masuk ke data view. Jadi ini adalah data yang sudah saya siapkan dengan 10 responden dan soalnya itu ada 15 nomor. Selanjutnya di bagian analyze kita klik kemudian ke korelasi dan ke bivariasi. Selanjutnya kita blok dan kita pindahkan ke variables dan kita pilih OK. Nah, inilah hasil uji validitasnya. Ini sudah ada bintang-bintangnya seperti ini. Untuk bintangnya 1 berarti korelasi tingkat signifikannya adalah 0,05. Sedangkan untuk bagian bintang 2 tingkat korelasi signifikannya adalah 0,01. Di sini kita bisa lihat seperti ini, ada bintang 1, dan ada pula yang tidak mempunyai bintang. Nah, jadi kesimpulannya dari 15 soal yang saya input, yang valid cuman 6 butir soal. Selanjutnya reliabilitas untuk aplikasi Excel. Selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas soal objektif. Jadi uji ini dilakukan setelah uji validitas, maka dilakukan analisis reliabilitas ini untuk mengetahui tingkat konsistensi pada keteradalan instrumen, dan uji ini dilakukan pada butir soal yang valid saja. Untuk K ini adalah jumlah item dalam instrumen, M adalah mean skor total, ST kuadrat sama dengan varians total. Jadi di sini karena di uji validitas tadi terdapat 9 soal yang tidak valid, maka kita tidak masukkan atau dibuang. Nah, di sini terdapat 6 soal yang akan kita uji reliabilitasnya, apakah dia reliabilitas atau tidak. Di sini ada rumus yang kita gunakan, itu K itu jumlah item dalam instrumen. Jadi K-nya itu ada 6, K dikurang 1 itu sama dengan 5. Terus untuk M sama dengan mean itu
sama dengan hacker dalam kurung log total balas enter. Selanjutnya K dikurang M sama dengan K dikurang M, di enter. Untuk ST kuadrat itu varians total, jadi varian sama dengan var dalam kurung skor totalnya dalam kurung enter. Untuk K per K kurang 1 itu K sama dengan K dibagi K kurang 1, enter. Selanjutnya itu M sama dengan M dikali KM-nya, enter. Selanjutnya untuk K sama dengan K dikali ST-nya sama dengan enter. Untuk M sama dengan M dikali terus per K dikali varians totalnya, enter. Selanjutnya untuk ini 1 sama dengan 1 dikurang yang di atas, enter. Jadi kita biasa lihat rumusnya itu yang ini. Selanjutnya itu dikurang yang ini dikali rumus yang paling bawah yang ini, enter. Jadi kita bisa lihat adapun interpretasinya itu 0,00 sama kurang 0,20 sangat lemah. Untuk 0,21 dan 0 sampai 0,40 itu lemah, dan untuk 0,61 sampai 0,80 itu tinggi, dan untuk 0,81 sampai 1,00 sangat tinggi. Jadi untuk reliabilitas data saya itu 0,8 termasuk investasinya sangat tinggi. Baik, selanjutnya itu tingkat kesukaran menggunakan aplikasi Excel. Jadi uji tingkat kesukaran yang digunakan untuk menguji tingkat kesukaran teks objektif itu rumusnya TK tingkat kesukaran sama dengan X bar per SMI. Untuk keterangannya, tingkat kesukaran itu sama dengan indeks tingkat kesukaran. Untuk X bar sama dengan nilai rata-rata tiap butir soal, dan SMI sama dengan skor maksimum ideal. Jadi
untuk mencari nilai rata-rata saya menggunakan rumus sama dengan average dalam kurung di sini kita blok untuk balas dan enter. Selanjutnya itu kita tarik ke samping untuk mendapatkan hasil nilai rata-rata dari setiap soal. Jadi ini hasil dari nilai rata-rata yang diperoleh. Jadi selanjutnya itu untuk TK tingkat kesukarannya itu kita menggunakan rumus TK X bar per SNI, skor tertinggi dari teks objektif ialah 1. Jadi kita sama dengan nilai rata-rata per 1. Kita enter dan ini hasil dari tingkat kesukarannya. Untuk menentukan nilai kesukaran setiap soal itu kita blok dan enter. Dan inilah hasil tingkat kesukaran dari soal 1 sampai soal 15. Jadi untuk kriterianya itu kita bisa lihat indeks kesukaran 0,00 terlalu suka, sedangkan 0,00 sampai 0,30 sukar, 0,30 sampai 0,70 itu sedang, untuk 0,70 sampai 1,00 itu mudah, dan untuk 1,00 itu terlalu mudah. Jadi kita bisa dilihat di sini kriterianya itu sedang, untuk soal nomor 2 itu mudah, untuk soal nomor 3 mudah, untuk soal nomor 4 mudah, untuk soal nomor 4 itu mudah, soal kelima itu sedang, untuk soal ke-6 itu sedang, untuk soal ke-7 itu sedang, untuk soal ke-8 itu mudah, untuk soal ke-9 itu mudah, sedang, mudah, sedang, mudah. Jadi dapat kita simpulkan untuk kriteria soal nomor 1 itu sedang, dan soal nomor 2 itu mudah, soal nomor 3 mudah, soal nomor 4 mudah, soal nomor 5 sedang, soal nomor 6 sedang, soal nomor 7 sedang, soal nomor 8 mudah, soal 9 mudah, soal 10 sedang, soal 11 mudah, soal 12 mudah, soal 13 sedang, soal 14 sedang, dan soal 15 mudah. Baik, selanjutnya daya pembeda
menggunakan aplikasi SPSS. Dari data-data yang sudah disediakan, saya akan menguji data pembeda dari soal-soal tersebut dengan cara klik analyze, terus scale, klik variability, terus Ctrl A. Di sini kita akan memindahkan ke items. Jadi untuk soal nomor 15 itu kita tidak gunakan dan skor total. Jadi untuk modelnya itu alpha, dan kita masuk ke statistik dan kita klik item dan scale if item delete, dan kita klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat reliability-nya yaitu 0,749. Kemudian kita scroll ke bawah. Itu kita fokus pada skor item total, lalu kita pilih yang lebih besar sama dengan 0,3, yang artinya soal yang dapat diterima harus sama dengan 0,3 atau lebih banyak. Untuk di bawah 0,03 itu dianggap kurang baik untuk digunakan. Jadi kesimpulannya, soal yang baik untuk digunakan itu adalah soal nomor 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Jadi itulah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.